Mertuaku selalu menghasut suamiku agar mengusirku karena aku belum memberinya cucu. Padahal dokter sudah membuktikan bahwa masalah sebenarnya ada pada suamiku. Mereka terus mempermalukanku di depan semua orang. Sampai akhirnya aku memilih diam. Karena pembalasanku akan jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan itu. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja pagi itu? Sinar matahari baru saja menembus jendela dapur rumah bernuansa modern milik mertuaku, Ibu Siska. Seperti biasa, aroma kopi hitam kesukaan Mas Hendra menyatu dengan aroma asap arang dari wajan tempatku menggoreng tempe. Namun, kehangatan pagi selalu buyar setiap kali langkah kaki Ibu Siska terdengar mendekat dari arah ruang keluarga. Beliau berdiri di ambang pintu dapur dengan kedua tangan bersedekap, menatapku penuh dingin dan tatapan menghina. Tanpa menyapa, beliau melemparkan sebuah majalah parenting ke atas meja makan dengan dentuman keras yang membuat jantungku berdesir hebat. Mas Hendra yang baru keluar dari kamar mandi hanya melirik singkat tanpa berniat membela atau menenangkan suasana yang seketika berubah tegang. Ibu Siska mulai bersuara dengan nada tinggi, menyindir statusku yang belum juga memberikan keturunan setelah 3 tahun menikah. Beliau menegaskan bahwa keluarga mereka membutuhkan penerus garis keturunan yang sah, bukan seorang istri yang hanya bisa menghabiskan uang anaknya. Aku hanya bisa menunduk dalam-dalam, menggenggam erat pinggiran celemek apron milikku sembari menahan gejolak air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Rasa perih ini sebenarnya makin membakar dada, karena di dalam lemari kamarku tersimpan rapi amplop hasil pemeriksaan medis lengkap. Amplop medis tertutup rapat dari dokter spesialis reproduksi itu dengan jelas menyatakan bahwa kualitas sperma Mas Hendra yang menjadi kendala utama, bukan rahimku. Tapi demi menjaga harga diri suami di depan ibunya, aku memilih mengunci rapat mulutku dan menanggung semua tuduhan pahit itu sendirian. Mas Hendra justru menarik kursi meja makan dan duduk santai menyeruput kopinya, seolah tuduhan sengit sang ibu adalah kebenaran mutlak. Dia membiarkan diriku di pojokan tanpa sepatah kata pun bantahan, seakan rasa takutnya pada sang ibu jauh lebih besar daripada rasa keadilannya padaku. Saat itulah aku menyadari, rasa cintaku sedang diuji di atas tumpukan kebohongan yang sengaja dipelihara. Malam harinya, rumah besar itu ramai oleh kedatangan sanak saudara dalam acara arisan keluarga bulanan. Gelak tawa dan aroma hidangan gulai kambing memenuhi ruang tamu yang berhiaskan lampu kristal mewah. Aku sibuk bolak-balik dari dapur membawa nampan berisi cangkir teh dan piring kue kering, melayani setiap tamu dengan senyuman ramah meski tubuhku terasa sangat lelah. Namun, suasana hangat itu mendadak hening ketika Ibu Siska sengaja mengeraskan suaranya di tengah kerumunan kerabat. Beliau mulai menceritakan betapa malangnya nasib Mas Hendra yang belum juga dikaruniai anak, karena memiliki istri mandul seperti diriku. Beberapa bibi dan sepupu mulai berbisik-bisik sembari menatapku dengan tatapan kasihan bercampur celaan yang merendahkan. Tatapan mata mereka seolah menghakimiku sebagai wanita yang tak berguna dan tidak lengkap. Aku berdiri membeku di dekat pintu dapur, menggenggam nampan kayu hingga jemariku memutih dan gemetar hebat. Di sudut ruangan, Mas Hendra hanya menunduk berpura-pura sibuk mengusap layar ponselnya, tidak sedikit pun berniat meluruskan fitnah kejam yang diucapkan ibunya. Kekecewaan mendalam merayap di celah hatiku. Pria yang berjanji melindungiku di hadapan Tuhan kini membiarkanku menjadi bahan cemoohan keluarga besarnya. Tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, aku memilih melangkah mundur perlahan menuju kamar mandi belakang. Di dalam ruangan sempit itu, aku menyandarkan punggungku ke dinding keramik dingin dan membiarkan air mata menetes tanpa suara. Aku membekap mulutku rapat-rapat agar isak tangis yang menyesakkan dada ini tidak terdengar oleh mereka yang sedang tertawa bahagia di luar. Di tengah kegelapan malam dan rasa sakit yang menghujam, sebuah tekad bulat mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku tidak boleh selamanya menjadi korban penindasan yang tak beralasan ini. Keesokan harinya, tatkala Ibu Siska sedang pergi berbelanja keluar kota bersama teman-temannya, aku memberanikan diri mengajak Mas Hendra berbicara di kamar. Suasana kamar terasa begitu tegang dan dingin, seolah tak ada lagi sisa kehangatan rumah tangga di antara kami. Aku mengeluarkan amplop coklat dari balik lemari pakaian dan meletakkannya di atas tempat tidur tepat di hadapannya. Aku memohon kepadanya dengan nada bergetar
agar dia mau jujur kepada ibunya tentang kondisi kesehatan yang sebenarnya. Aku menjelaskan betapa beratnya beban mental yang harus kutanggung sendirian setiap kali menjadi sasaran amarah dan hinaan keluarganya. Mas Hendra bukannya merasa bersalah atau mengasihi penderitaanku. Dia justru menyambar amplop itu dan meremasnya hingga remuk. Matanya menatapku penuh amarah dan ego yang terluka, menegaskan bahwa reputasinya sebagai laki-laki sukses tidak boleh tercoreng sedikitpun. Dia membentakku dengan kata-kata kasar, menyebut bahwa seorang suami tidak boleh terlihat lemah di mata keluarga besar maupun masyarakat luar. Dia menuntutku untuk terus bersabar dan berpura-pura menjadi pihak yang bermasalah demi menjaga nama baik dan kehormatannya. Sikap egois dan dinginnya itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku hingga tak bersisa. Aku menatap wajah pria yang kunikahi 3 tahun lalu itu dengan pandangan yang sama sekali asing dan penuh rasa kecewa. Ternyata cinta yang selama ini aku banggakan hanyalah sebuah topeng rapuh yang menutupi sifat pengecut di baliknya. Dia lebih memilih melihat istrinya dihina dan dihancurkan setiap hari daripada harus mengakui kenyataan medis tentang dirinya sendiri. Sejak detik itu, rasa cintaku yang tulus perlahan-lahan padam, berganti dengan dinginnya kekecewaan yang membeku. Aku menyadari bahwa perjuanganku menyelamatkan pernikahan ini sudah sampai pada batas akhir yang sia-sia. Seseorang yang mencintaimu dengan tulus tidak akan pernah menjadikanmu tameng untuk menyembunyikan kelemahan dan kekurangannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, tekanan di rumah besar itu bukannya berkurang justru semakin bertambah parah dan tak tertahankan. Ibu Siska mulai membawa seorang wanita muda berparas cantik bernama Rina ke rumah untuk diperkenalkan kepada Mas Hendra. Wanita itu adalah anak dari kawan kaya raya sejawat Ibu Siska yang sengaja disiapkan untuk menggantikan posisiku sebagai menantu. Di depan mataku sendiri, Ibu Siska secara terang-terangan memuji keahlian dan keanggunan Rina, sembari menyindirku yang hanya dianggap sebagai beban keluarga. Rina pun tersenyum sinis, seolah menikmati posisinya yang diberi angin segar untuk merebut suamiku. Suatu sore ketika aku sedang menyapu area belakang rumah, aku tak sengaja mendengar percakapan bisik-bisik di teras samping. Ibu Siska sedang mendesak Mas Hendra untuk segera menceraikanku secara sepihak dan mengusirku tanpa membawa harta sepeser pun. Beliau bahkan menyarankan agar Mas Hendra membuat tuduhan palsu bahwa aku telah berselingkuh agar proses perceraian berjalan cepat dan namaku hancur di masyarakat. Yang paling menyakitkan adalah respon Mas Hendra. Dia tidak menolak rencana jahat ibunya dan justru mengangguk setuju demi kelancaran niat mereka. Dada terasa begitu sesak mendengar pengkhianatan yang dirancang dengan sangat dingin itu. Darahku berdesir hebat dan tubuhku gemetar menahan amarah yang meledak di dalam dada saat mendengar rencana licik mereka. Kebenaran yang selama ini kututupi demi menjaga mereka, kini dibalas dengan niat busuk untuk menghancurkan hidup dan masa depanku. Namun, alih-alih meledak dalam tangisan atau melabrak mereka secara langsung, aku berusaha menguasai perasaanku dan bernapas dalam-dalam. Aku mengepalkan tangan erat-erat, merencanakan langkah balasan yang rapi dan elegan. Jika mereka memilih bermain kotor untuk menjatuhkanku, maka aku akan memastikan kebenaran terbongkar dengan cara yang paling tidak pernah mereka bayangkan. Sejak hari itu, aku mengubah seluruh strategi hidupku di dalam rumah tangga toksik yang dipenuhi kepalsuan ini. Aku tidak lagi menangis, tidak lagi membantah, dan menuruti setiap perintah Ibu Siska dengan wajah yang sangat tenang dan patuh. Di balik sikap tundukku yang terlihat pasrah, aku mulai mengumpulkan semua bukti tindakan diskriminatif dan rencana jahat mereka. Aku mendokumentasikan rekaman suara percakapan mereka, menyalin berkas medis resmi dari rumah sakit, serta mencatat detail aset yang kubangun bersama Mas Hendra selama pernikahan. Setiap malam saat semua orang telah tertidur lelap, aku bekerja diam-diam mempersiapkan segalanya. Selain itu, aku secara rahasia menghubungi seorang pengacara senior yang merupakan rekan lama mendiang ayahku untuk berkonsultasi. Beliau membantuku menyusun strategi hukum yang matang, termasuk penyelidikan atas kepemilikan bisnis yang dijalankan Mas Hendra. Dari hasil penelusuran, terungkap fakta mengejutkan bahwa modal awal bisnis Mas Hendra seluruhnya berasal dari tabungan pribadi milikku dan warisan almarhum ayahku. Mas Hendra selama ini hanya mengelola operasional, namun secara sepihak mendaftarkan kepemilikan atas nama pribadinya. Informasi bernilai tinggi ini menjadi kartu truf paling mematikan yang siap aku mainkan di saat yang tepat.
Setiap kali Ibu Siska membentak atau mempermalukanku di depan kerabat, aku hanya tersenyum tipis sembari menatap mata beliau dengan tenang. Ketenanganku justru mulai membuat Ibu Siska merasa aneh dan cemas, meski beliau berusaha menutupi kegelisahannya dengan bentakan yang lebih keras. Mereka mengira aku telah menyerah pada nasib dan siap disingkirkan begitu saja tanpa perlawanan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik senyuman patuhku, sebuah badai besar sedang bersiap untuk meluluhlantakkan seluruh kepalsuan hidup yang selama ini mereka banggakan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu perayaan ulang tahun Ibu Siska yang digelar sangat mewah di sebuah ballroom hotel berbintang. Ratusan tamu undangan dari kalangan pengusaha, pejabat daerah, dan kerabat terpandang hadir memenuhi ruangan yang dihias megah. Ibu Siska tampil anggun memakai kebaya sutra mahal, berdiri berdampingan dengan Mas Hendra dan Rina yang sengaja diundang sebagai tamu istimewa. Sementara itu, aku diminta memakai pakaian paling sederhana dan ditugaskan hanya untuk mengawasi bingkisan serta cenderamata di sudut ruangan yang gelap. Di tengah riuk-pikuk acara, Ibu Siska naik ke atas panggung utama membawa mikrofon untuk menyampaikan pidato sambutan hangatnya. Tanpa diduga semua orang, beliau menggunakan momen puncak itu untuk mempermalukanku secara terbuka di hadapan ratusan pasang mata. Beliau mengumumkan bahwa Mas Hendra akan segera berpisah denganku karena aku dianggap wanita tidak berguna yang mandul dan menelantarkan suami. Beliau bahkan secara terang-terangan mengenalkan Rina sebagai calon menantu barunya yang jauh lebih berkualitas dan serasi. Seluruh isi ruangan mendadak gempar, berbisik-bisik sembari mengarahkan pandangan sinis dan iba ke arahku. Mas Hendra berdiri di samping ibunya dengan senyuman bangga, menganggukkan kepala seolah mengiyakan setiap kebohongan yang diucapkan sang ibu. Rina pun tampak tersenyum puas, memegang lengan Mas Hendra dengan penuh kemenangan di hadapan para tamu. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang sudut ruangan, berjalan perlahan menuju panggung dengan posisi dada tegap dan pandangan lurus ke depan. Tidak ada lagi raut ketakutan atau kesedihan di wajahku, hanya ada keberanian penuh yang terpancar kuat. Waktunya telah tiba untuk membuka semua topeng busuk yang selama ini menutupi kebenaran. Kejahatan yang diumumkan dengan kebanggaan di depan umum hanyalah pembuka jalan bagi kehancuran moral pelakunya sendiri di masa depan. Aku memegang mikrofon cadangan yang terletak di meja operator dan naik ke atas panggung utama dengan langkah pasti dan penuh percaya diri. Suasana ballroom yang tadinya riuh dengan bisik-bisik seketika hening total, menyaksikan keberanianku yang sama sekali tak terduga. Ibu Siska tampak terkejut dan hendak merebut mikrofon dari tanganku. Namun aku menatap matanya tajam hingga beliau tertegun membisu. Aku mulai berbicara dengan suara yang jernih, tenang, namun bergetar penuh penegasan yang mengguncang seluruh ruangan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala hinaan yang telah dilontarkan keluarga ini kepadaku selama bertahun-tahun. Dengan tenang, aku mengoperasikan layar proyektor besar di belakang panggung yang terhubung langsung dengan tablet pribadi milikku. Dalam hitungan detik, dokumen resmi hasil laboratorium medis spesialis reproduksi bertanda tangan dokter terkemuka terpampang sangat jelas. Seluruh tamu undangan tersentak kaget saat melihat grafik dan diagnosa medis yang menyatakan bahwa Mas Hendra lah yang mengalami masalah kesuburan permanen. Tidak berhenti di situ, aku juga menayangkan rekaman suara percakapan Ibu Siska dan Mas Hendra saat merencanakan fitnah perselingkuhan untuk mengusirku secara tidak adil. Suara asli mereka berdua menggema memenuhi seluruh ballroom. Wajah Ibu Siska seketika pucat pasi seperti mayat. Bibirnya gemetar hebat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Mas Hendra berdiri membeku di tempatnya, menutup wajahnya dengan kedua tangan karena merasa sangat malu di depan para relasi bisnisnya. Rina yang tadinya tersenyum manis langsung melangkah mundur melepaskan pegangan tangannya dari Mas Hendra, merasa tertipu oleh drama keluarga tersebut. Seluruh tamu undangan berbisik gempar, mengutuk kejahatan dan kepalsuan yang baru saja terbongkar secara dramatis di depan mata mereka. Belum sempat kegemparan di ballroom itu mereda, tim pengacara senior yang kubawa beserta pihak kepolisian masuk ke dalam ruangan acara. Pengacaraku melangkah maju dan menyerahkan surat gugatan cerai resmi serta surat tuntutan hukum atas penggelapan aset bisnis milikku. Seluruh rekening bank bisnis dan aset properti yang selama ini dikuasai Mas Hendra telah dibekukan secara hukum oleh pengadilan negeri. Terungkap di depan semua orang bahwa bisnis megah yang dibanggakan Mas Hendra selama ini berdiri sepenuhnya di atas modal warisan almarhum ayahku.
Kebenaran keuangan itu runtuh bersamaan dengan kehancuran nama baik mereka. Ibu Siska yang tidak kuat menahan rasa malu dan tekanan berat mendadak memegangi dadanya lalu jatuh pingsan di atas panggung acara. Mas Hendra panik setengah mati berusaha membangunkan ibunya sembari memohon-mohon kepadaku agar membatalkan tuntutan hukum tersebut. Dia berlutut di hadapanku di depan puluhan kamera ponsel tamu yang merekam kejadian tersebut, menangis meratapi kebodohan dan kesalahannya. Namun, hatiku sudah sepenuhnya membeku dan tak lagi terpengaruh oleh air mata penyesalan yang terlambat itu. Aku menepis tangannya yang mencoba memegang ujung gaunku dengan dingin. Aku mengambil tas tanganku, melangkah turun dari panggung dengan kebanggaan dan kehormatan yang telah kembali sepenuhnya ke dalam genggamanku. Rina sudah pergi menghilang meninggalkan ruangan, karena tidak ingin terseret dalam skandal kelam keluarga yang mendadak bangkrut itu. Malam itu menjadi malam terakhir aku menginjakan kaki di dunia kepalsuan yang hampir saja menghancurkan masa depanku. Aku berjalan keluar menuju mobil yang telah menungguku di luar dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Langkahku kini terasa ringan menyongsong kebebasan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang nyata bagi kehidupan Mas Hendra dan Ibu Siska yang kini harus menanggung akibat perbuatannya. Video pembongkaran fakta di pesta ulang tahun itu menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Bisnis yang dikelola Mas Hendra langsung gulung tikar dalam hitungan hari setelah para investor dan klien mencabut kerjasama secara mendadak. Rumah mewah yang selama ini mereka tempati terpaksa disita pengadilan untuk mengeksekusi pengembalian aset milikku yang telah terbukti secara sah. Kehidupan mewah mereka sirna seketika. Ibu Siska mengalami stroke ringan akibat tekanan batin yang amat dahsyat dan harus menjalani perawatan intensif tanpa ada kerabat yang mau peduli. Kerabat yang dulunya selalu mengagung-agungkan mereka kini balik mencemooh dan menjauhi keluarga itu karena merasa tertipu oleh kepalsuan mereka. Mas Hendra terpaksa menjual mobil mewahnya dan menyewa rumah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk merawat ibunya yang terbaring lemah. Pria yang dulunya menyombongkan ketampanan dan kekayaannya kini terlihat sangat kusam, kurus, dan dipenuhi penyesalan mendalam yang membakar jiwanya. Seringkali di malam hari, Mas Hendra duduk sendirian di teras kontrakan sempitnya sembari memandangi foto pernikahan kami yang tersisa. Dia menyadari betapa bodohnya telah membuang istri yang begitu tulus mengabdi dan menjaga kehormatannya demi mendengarkan ego serta fitnah ibunya. Namun, roda kehidupan telah berputar ketat dan tidak ada lagi jalan untuk kembali memutar waktu yang telah hancur. Penyesalan yang datang di akhir cerita hanyalah menjadi bayang-bayang kelam yang menyiksa sisa hidup mereka selamanya. Semua kebanggaan semu telah musnah, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang yang rela berkorban untukmu, sebab ketika dia pergi, tidak ada penyesalan yang sanggup mengembalikannya. Sementara itu, aku mulai menata kembali lembaran hidupku yang baru dengan penuh semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan mengambil alih kembali seluruh aset warisan almarhum ayahku, aku mendirikan sebuah perusahaan kosmetik herbal yang ramah lingkungan. Aku mencurahkan seluruh waktu, pikiran, dan energiku untuk mengembangkan bisnis baru ini hingga mampu menembus pasar nasional. Mengalami masa-masa kelam di masa lalu mengajarkanku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Setiap tantangan baru kuhadapi dengan senyuman tekun. Perusahaanku berkembang dengan sangat pesat, membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan wanita yang pernah mengalami kekerasan domestik atau penindasan. Aku ingin menjadikan usahaku sebagai tempat perlindungan dan pemberdayaan bagi sesama wanita agar mereka sanggup berdiri di atas kaki sendiri. Kedamaian jiwa yang selama bertahun-tahun hilang dari hidupku kini kembali sepenuhnya, membawa kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada orang lain. Aku belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum membuka hati untuk siapapun. Kebahagiaan sejati ternyata lahir dari kemandirian dan rasa syukur. Rumah mungil namun asri yang kubeli dari hasil kerjaku sendiri kini selalu dipenuhi gelak tawa teman-teman dan kehangatan keluarga tercinta. Tidak ada lagi ketakutan, bentakan, atau prasangka buruk yang menghantuiku setiap kali menyambut datangnya pagi hari. Aku membuktikan kepada dunia bahwa penderitaan di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pijakan awal untuk terbang lebih tinggi. Kehidupan yang baru ini terasa begitu indah dan penuh makna, karena dibangun di atas fondasi kejujuran dan kerja keras sejati.
Aku telah menemukan jati diriku yang sebenarnya. 2 tahun berlalu sejak peristiwa kelam itu, dan namaku kini makin dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses dan inspiratif. Suatu sore dalam sebuah seminar bisnis nasional di ibu kota, aku diundang sebagai pembicara utama untuk membagikan kisah perjuangan usahaku. Setelah selesai mengisi acara dan berjalan menuju area parkir VIP hotel, langkahku mendadak terhenti oleh sosok pria berkemeja lusuh. Pria itu berdiri canggung di dekat mobilku dengan wajah penuh keraguan dan mata yang berkaca-kaca menatapku. Sosok itu tak lain adalah Mas Hendra, pria yang pernah menjadi suamiku. Kondisinya sangat memprihatinkan. Pakaian kemejanya tampak pudar. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya yang layu. Dia bekerja sebagai sales lepas di perusahaan distributor kecil yang kebetulan sedang membagikan brosur di area pameran hotel tersebut. Ketika mata kami saling beradu, Mas Hendra langsung berlutut di atas aspal dingin, memohon maaf dengan suara terisak-isak menahan malu. Dia menceritakan betapa hancurnya hidupnya sekarang, ibunya yang masih sakit-sakitan, dan betapa dia merindukan kedamaian hidup bersama diriku di masa lalu. Aku memandangnya dengan tatapan tenang, tanpa ada rasa dendam maupun amarah yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Aku memintanya untuk berdiri dan berhenti berlutut, menegaskan bahwa semua masa lalu di antara kami telah selesai dan ditutup secara resmi. Aku memaafkan seluruh kesalahannya secara pribadi, namun memperingatkan bahwa takdir kami telah berjalan di jalur yang berbeda dan tak mungkin bersatu lagi. Kebijaksanaan dan ketenanganku justru membuat Mas Hendra makin terhenyak menangisi kebodohannya yang telah membuang permata demi sebuah batu jalanan. Kehidupan terus berjalan menyajikan kejutan-kejutan indah bagi mereka yang sabar dan mau berjuang di jalan kebenaran. Dalam sebuah proyek kemanusiaan yang dikelola perusahaan kosmetikku, aku berkenalan dengan seorang dokter spesialis bedah anak bernama Dr. Aris. Pria yang sopan, bersahaja, dan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Sejak awal pertemuan kami, Dr. Aris menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap prinsip hidupku dan kisah masa laluku tanpa pernah menghakimi sedikit pun. Dr. Aris menerima seluruh sejarah hidupku dengan lapang dada dan menghargai kejujuran yang kusampaikan secara terbuka. Komunikasi di antara kami mengalir sangat jujur, saling mendukung karir dan impian masing-masing tanpa ada ego yang saling menuntut berlebihan. Pria ini membuktikan bahwa cinta sejati tidak didasari oleh tuntutan keturunan atau status sosial semata, melainkan atas rasa saling menghargai. Setahun setelah saling mengenal dekat, Dr. Aris melamarku secara resmi di hadapan keluarga besarku dengan cara yang sangat manis dan penuh kehormatan. Pernikahan kami digelar secara sederhana namun penuh kehangatan, dihadiri oleh orang-orang terdekat yang tulus mendoakan kebahagiaan kami. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tuntutan tidak masuk akal, hanya ada ketenangan jiwa dan rasa syukur yang memenuhi atmosfer pernikahan itu. Ibu mertua baruku memelukku erat penuh kasih sayang, memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri yang amat disayangi. Akhirnya, aku merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga mertua yang hangat, berpendidikan, dan menghargai keberadaanku sebagai manusia utuh. Ketika kamu melepaskan hal yang salah dengan penuh ketabahan, Tuhan akan menggantikannya dengan sosok yang jauh lebih baik dan menghargaimu. 2 bulan setelah pernikahan kami bersama Dr. Aris, sebuah keajaiban yang tidak pernah kuduga sebelumnya datang menyapa kehidupan kami. Aku mengalami keterlambatan siklus bulanan dan merasa kondisi tubuhku sering cepat lelah serta mual di pagi hari. Atas saran suami, aku melakukan tes kehamilan mandiri di rumah dan hasilnya menunjukkan 2 garis merah yang sangat jelas. Rasa haru dan tak percaya menyelimuti dadaku saat melihat hasil tes tersebut dengan mata kepala sendiri. Kami pun segera pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan kandungan. Dokter kandungan yang mengoperasikan alat ultrasonografi tersenyum hangat dan mengonfirmasi bahwa aku sedang mengandung janin berusia 6 minggu dengan kondisi sangat sehat. Air mata kebahagiaan menetes membasahi pipiku, mengikis habis sisa-sisa trauma rasa bersalah yang pernah ditanamkan oleh keluarga mantan suamiku dulu. Kejadian ini menjadi bukti medis mutlak yang semakin memperjelas bahwa rahimku selama ini sama sekali tidak pernah bermasalah atau mandul. Dr. Aris menggenggam tanganku erat-erat, mencium keningku penuh rasa haru dan rasa syukur yang membuncah ke angkasa. Kabar gembira kehamilanku ini disambut tangis bahagia oleh seluruh keluarga besar dan ibu mertuaku yang baru.
Mereka merawatku dengan penuh kasih sayang dan kehati-hatian, memberikan perhatian luar biasa yang belum pernah kurasakan di pernikahan sebelumnya. Momen ini menjadi tamparan tak terlihat yang paling telak bagi siapapun yang dulu pernah menghina dan mengutukku sebagai wanita tak berguna. Keajaiban ini mengajarkanku bahwa keadilan Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat bagi hambanya yang bersabar. 9 bulan kemudian, tangisan bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat berkumandang menyelimuti ruang persalinan rumah sakit. Dokter Aris menangis haru mendampingi proses kelahirannya, memelukku dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga atas perjuanganku. Bayi mungil itu kami beri nama Kenzo, sebuah nama yang bermakna kekuatan dan kebaikan hidup yang membawakan keberkahan bagi banyak orang. Kehadiran Kenzo melengkapi kebahagiaan rumah tangga kami, membawa cahaya hangat yang makin mempererat ikatan cinta di antara kami berdua. Kehidupan rumah tanggaku bersama Dr. Aris kini dipenuhi harmoni, rasa saling melengkapi, dan dukungan penuh dalam meraih impian bersama. Kami membesarkan Kenzo dalam lingkungan keluarga yang sehat secara mental, penuh kasih sayang, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Perusahaanku pun semakin berkembang pesat. Bahkan sebagian keuntungannya kami sisihkan untuk membangun panti asuhan dan program bantuan medis gratis. Aku merasa hidupku telah mencapai puncak keberkahan sejati yang dulu bahkan tak berani kuimpikan di masa-masa kelam. Setiap kali aku menatap wajah mungil Kenzo yang tertidur lelap di pangkuanku, hatiku berbisik penuh rasa syukur yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta. Aku bersyukur telah diberikan keberanian untuk berdiri tegak melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang pernah mengurungku. Luka masa lalu tidak lagi memicu rasa sakit, melainkan menjadi pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi wanita yang bijaksana. Kebahagiaan sejati akhirnya benar-benar menjadi milikku setelah melewati badai ujian yang amat panjang, sahabat cerita. Dari perjalanan panjang kisah ini kita dapat memetik pembelajaran hidup yang sangat mendalam mengenai arti sebuah kejujuran dan martabat diri. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, kejujuran adalah fondasi utama yang tidak boleh dikorbankan hanya demi gengsi atau rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika seseorang tega mengorbankan pasangan yang tulus demi menutupi kekurangannya sendiri, dia sebenarnya sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Keadilan mungkin terasa lambat datangnya, namun hukum tabur tuai adalah kepastian yang pasti akan terjadi pada waktunya. Penting bagi setiap wanita untuk memiliki keberanian, kemandirian, dan prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah diinjak-injak oleh ketidakadilan siapapun. Jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari hubungan yang merusak mental dan fisikmu, karena dirimu sangat berharga dan berhak untuk bahagia. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan menggunakan kejahatan serupa, melainkan dengan membuktikan bahwa kamu sanggup bangkit dan sukses. Biarkan kebenaran yang berbicara dan biarkan waktu yang menyelesaikan setiap bentuk kejahatan dengan caranya yang elegan. Ingatlah bahwa setiap badai hidup yang menerpamu hari ini bukanlah bertujuan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Tetaplah berbuat baik. Jaga kesucian hatimu dari dendam yang membakar, dan serahkan segala keadilan kepada Sang Pencipta yang Maha Adil. Percayalah bahwa di balik setiap luka yang ditanggung dengan kesabaran, telah disiapkan pelangi kebahagiaan yang indah di ujung jalan. Tetaplah melangkah dengan bangga dan jadilah pemenang atas kehidupanmu sendiri. Kehormatan sejati tidak diukur dari keturunan atau harta kekayaan semata, melainkan dari keberanian kita untuk memegang teguh kejujuran dan ketulusan di tengah ujian hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.